Halo teman-teman, salam sehat kepada Ibu dosen pembimbing juga Ibu Astuti Samosir. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 9 yang pada awalnya teman-teman sudah menjelaskan. Saya di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang jenis-jenis surat, terutama untuk surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang di dalamnya menyangkut berbagai hal tentang kedinasan. Surat dinas biasanya dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau institusi, terutama pemerintahan, kepada seseorang atau kepada instansi yang lain. Di dalam penulisannya, surat dinas memiliki aturan tertentu yang harus ditaati, seperti bentuknya dan penggunaan bahasa yang baku dengan ragam resmi dan menggunakan stempel instansi. Untuk contohnya, surat dinas biasa digunakan oleh instansi adalah memo. Yang pertama, memo dan nota dinas. Memo dan nota dinas merupakan surat khusus yang digunakan antar pejabat di dalam lingkungan instansi atau organisasi di internal itu sendiri. Jadi, memo tidak perlu dicantumkan identitas secara lengkap di dalam kop, cukup nama organisasi dan unitnya saja. Berikutnya yang kedua, itu ada jenis surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang menerangkan seseorang atau suatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak dibuat karena isinya menyangkut aktivitas dari suatu organisasi itu sendiri. Surat keterangan biasanya diberikan kepada seseorang di dalam kedudukannya sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat di tengah kesibukan sehari-hari. Misalnya seperti kita, surat keterangan sebagai mahasiswa, surat keterangan juga sebagai anggota organisasi, atau keterangan sebagai karyawan di suatu instansi tertentu. Itu surat keterangan. Terus yang berikutnya, surat dinas itu ada yang namanya surat permohonan. Surat permohonan dipergunakan untuk memohon sesuatu. Namanya juga surat permohonan. Misalnya, surat permohonan untuk mengisi acara, atau surat permohonan untuk menjadi pembawa acara di dalam instansi itu jika ada acara-acara penting, atau ada untuk permohonan mengisi seminar dengan topik-topik tertentu. Itu juga bisa menggunakan surat permohonan. Selain surat permohonan, itu ada juga surat edaran dan pengumuman. Surat edaran dan pengumuman itu biasanya dalam menjalankannya, aktivitas suatu organisasi sering menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Informasinya dapat berupa keputusan yang telah dibuat atau hal-hal yang akan digunakan di dalam organisasi itu yang berdampak kepada masyarakat. Terus berikutnya ada juga yang namanya surat tugas. Surat tugas adalah surat yang digunakan untuk menugaskan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Namanya juga surat tugas. Makanya surat tugas itu ditugaskan seseorang atau kelompok agar melakukan pekerjaan tertentu. Surat tugas itu selalu datang dari atasan, namanya juga tugas. Atasan memberi tugas kepada bawahan selaku penerima tugas. Prinsip penulisan surat tugas harus jelas dan tegas agar yang menerima tugas itu dapat melaksanakan dengan baik.
Contohnya, nama dan jabatan pemberi tugas harus jelas atasannya. Yang kedua, nama jabatan penerima tugas juga harus jelas. Tugas yang diberikan juga harus jelas. Itulah surat tugas yang biasa kita terima di dalam organisasi atau di dalam pekerjaan kita. Yang berikutnya, itu tadi cukup surat-surat dari saya, surat dinas. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua, terutama di dalam semester 5 ini di mata pelajaran penyuntingan. Terima kasih.